Amin. Kita masukin penghujung bulan ya. Penghujung bulan di tengah tahun. Ya, waktu berjalan sangat cepat. Saya bahwa bukan bagaimana lamanya kita hidup, tetapi bagaimana kita menghidupi ya, mengisi kehidupan kita. Ada seorang yang besar ya, dan kemudian dia jalan di satu kota di Amerika dan ada satu jalan di satu kota kecil dan kemudian di kota ini ada orang-orang besar yang dilahirkan atau tidak? Ada yang mengenal nama Abraham Lincoln, George Washington dan sebagainya dari kota-kota. Kemudian dia singgah di suatu kota itu dan apakah di sini ada orang besar yang dilahirkan di sini, kota ini? Dan orang tua yang ada di kota itu dia menjawab, orang besar. Nggak ada orang besar yang dilahirkan di sini. Oh gitu ya? Oh, dia baru mau bilang kasihan ya kota ini. Dan dia katakan di kota ini hanya lahir adalah bayi-bayi saja. Tidak ada yang waktu dilahirkan sudah langsung jadi besar. Semua yang lahir di kota ini itu semuanya babies. Ya, saudara bahwa setiap kita dilahirkan itu tidak ada yang langsung jadi besar. Amin. Ya, langsung berbuat suatu hal yang menakjubkan, tidak. Even Jesus, ya, bahkan Yesus sendiri pun dilahirkan bayi. Amin, saudara. Tetapi bagaimana mengisi kehidupan itu? Dia hanya hidup 33,5 tahun. Ya. Tetapi apa yang dilakukan? Amin, saudara. Ya. Banyak dari kehidupan orang-orang percaya, bahkan Stefanus sendiri ya, tidak hidup lama. Ya. Karena dia mati di raja mati. Ya. Tetapi bagaimana dia mengisi kehidupannya? Amin, saudara. Ya. Mengisi kehidupan. Ada banyak yang berkata, bahkan mengutip ayat di Mazmur ya. Oh, umur manusia itu berapa? Mazmur kata 80. Terus kemudian apa ayatnya yang sering dikutip? Ya. Nah, yang dikatakan oh kalau kita itu 70, 80 dan selebihnya dari itu adalah dikatakan ada yang bonus, ada di ayat itu dibilang penderitaan ya. Saudara, saya tidak aminkan itu. Kalau saya pribadi, saudara mau setelah saudara 80, saudara menderita. Ya kan? Saya punya papa sekarang 89, 90. Tahun depan dia 90. Ya. Apakah kita katakan oh ya, Pak kita saudara, oke, saya sedikit. Ayat itu bukan berarti ayat itu salah ya. Ayat itu adalah ayat ditulis oleh Musa. Ya. Ditulis oleh Musa, di mana bangsa Israel pada saat itu di bawah hukum Taurat, di bawah under the law, ya, di bawah hukum Taurat, di mana banyak kalau misalnya anda lakukan ini, kamu akan siap dihukum, ya kan? Under the law, jadi benar-benar itu di bawah satu kutub hukum Taurat yang siap. Tetapi sebenarnya firman Tuhan yang dikatakan sebelum Musa sampaikan itu adalah di Kejadian bahwa umur manusia itu 120 tahun. Ya. Ya. Dan apakah kita mau lakukan yang udah 80 tahun dan enggak? Saya selalu berdoa Tuhan, saya berdoa bukan seperti yang di Mazmur yang dikatakan oleh Mazmur dari Musa, tapi saya ingin seperti yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 18. Dikatakan sampai pada masa tuaku yang akan gemuk dan segar untuk memberitakan tentang perbuatan Allah yang ajaib. Amin, saudara. Ya, jadi sekarang saya sedang mengumumkan diri. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tetap gemuk dan segar. Ya, untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Ya, seperti tadi ya Mama Dini mengatakan bahwa
perbuatan Tuhan apa yang dia lakukan di dalam kehidupan kita? Kan itu aja, ya. Kita mungkin tidak semua kita belajar teologi di sekolah teologi, ya. Tetapi setiap kita mempunyai kesempatan, setiap kita bisa untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, ya. Yang Tuhan lakukan kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Mungkin aja juga kepada orang lain. Saya dengar kesaksian si ini begini, ya kan? Saya dengar kesaksian si ini, wah Tuhan buat begini dalam hidupnya, oke. Ya. Tetapi yang paling gampang kita bisa cerita adalah apa yang Tuhan buat untuk diri kita, ya kan? Yang bahkan banyak orang tidak tahu, benar kan? Tapi kita kasih tahu, loh ini loh apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Banyak orang hanya menceritakan apa yang dia buat. Kamu tahu, saya ada bikin begini. Wah kalau bukan saya nggak akan jadi, wah gitu kan. Proyek ini begini, wah kalau bukan saya yang bikin ini nggak akan jadi. Saya tidak katakan itu salah, bagus saudara, ya. Itu untuk kita becoming great, ya, bahwa kita menjadi besar untuk melakukan sesuatu. Baik, tetapi saudara kita juga tahu bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Amen. Segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Ya. Oh enggak kok, ini saya pikirkan sendiri. Bahkan ada orang-orang berkata kok, wah enggak, ini saya pikirkan sendiri oleh karena kecerdasan saya. Ya, kemampuan saya bisa lakukan ini. Ya. Nah, pada satu waktu saya jadi teringat pada cerita ada seorang ateis yang jago sekali, yang tidak percaya Tuhan, dan dia jago sekali jenius. Akhirnya dia bisa bikin somehow, ya, dia bisa bikin manusia. Wah, dia coba gini, wah dia berpikir, wah dia bisa jadi orang, bukan lagi AI gitu, tapi dari manusia, jadi manusia gitu. Akhirnya dari enzim ini, hidup. Akhirnya seperti ya, dia nantangin Tuhan. Oke, kayaknya saya bisa. Oke, saya bisa adu dengan kamu. Saya juga bisa bikin manusia sekarang. Dia bilang, oke, boleh? Oke, kita adu. Oke, ya. Saya sudah bisa sekarang ini. Oke, boleh. Kapan? Waktunya, misalnya contoh kan. Misalnya, sebutkan hari apa? Oke, hari Sabtu aja. Oke, Sabtu. Oke, orang-orang ini bersiap, oke ya, mau tantangin, mau bikin manusia. Ya, kalau bikin robot atau segala macam sudah biasa kan? Dan kemudian Tuhan lihat apa yang dia siapin. Oke, dia sudah siapin peralatan-peralatannya dan sebagainya. Dia siapin dan sudah siap nih. Dia dengan teknisi-teknisi sudah siap. Kemudian ada ya, bekerja. Kemudian, wah, orang jenius ini dia mulai ambil tanah. Kemudian pakai tanah sendiri. Itu tanah saya yang bikin. Gitu. Jadi kalau kamu mau bikin manusia, kamu bikin tanahmu sendiri, baru kamu bikin manusia. Dan bagaimana saya bisa bikin manusia dengan tanpa tanah? Ya, itu urusan dia. Dan dia ada bingung dan dia menyerah. Saudara tahu bahwa manusia berpikir dia bisa bikin semuanya. Amen. Dia bisa menandingi Tuhan semuanya. Tetapi pada segala sesuatu dari Tuhan. Benar kan? Dia berpikir dia cerdas, dia bisa begini. Tapi kembali lagi, siapa yang ciptakan itu tanah? Benar? Wah, dia bikin tabungnya ini dari kaca. Kaca itu dari mana? Kalau bukan dari ciptaan Tuhan. Apakah dia bisa bikin itu semua? Kita mungkin bisa melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Amin. Tetapi kalau bukan dari Tuhan, semuanya sia-sia. Amin, saudara. Kenapa? Saudara bisa berpikir dan tiba-tiba ada muncul gagasan, ada muncul ide, ya, dan sebagainya, dan akhirnya dia bisa melakukan banyak hal. Ada sekarang Bill Gates bisa bikin Microsoft dan sebagainya, dan semuanya sampai orang bisa pergi ke luar angkasa dan sebagainya itu. Ya, orang berpikir, oh dia bisa. Tetapi siapa sih yang bikin itu semua? Menara Babel mau menandingi ke atas dia, tetapi siapa yang membuat itu bisa menjadi bangunan tembok itu? Bahannya dari mana? Ini bukan dari Tuhan. Ya, banyak orang berpikir itu buktinya menara Babel mau menyaingi Tuhan, dia bisa. Tetapi siapa yang ciptakan itu? Ya, saudara, kembali lagi segala sesuatu adalah dari Tuhan.
dan untuk Tuhan. Amin. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kita adalah umatnya. Saudara, Tuhan semesta alam dan saudara dan saya adalah umatnya. Amin. Ya, adalah umat di mana yang memerintah atas semesta ini. Atas semesta, saudara, jadi karena Tuhan yang memerintah menciptakan dunia dan semesta ini, ya, banyak orang percaya kepada bintang-bintang, ya kan? Itu bagus untuk orang belajar bintang itu untuk tahu apa? Tahu musim-musim, kapan untuk menuai, ya kan? Karena Anda lakukan bisnis, bla 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 bla. Kemudian yang banyak dilihat orang adalah yang paling bawahnya, yaitu apa? Asmara. Ya, hari ini kamu akan bertemu. Ada seorang yang akan datang, ya, membawa surat. Ternyata Pak Klos. Dan saudara tahu bahwa kalau saudara perhatikan, saya juga pernah iseng sih. Ternyata itu diulang-ulang lagi terus itu. Ya, udah 1 minggu itu lagi keluar, 1 minggu itu lagi keluar, 1 minggu itu lagi keluar. Ini benar-benar dia lihat bintang atau cuma copy paste gitu, ya, supaya laku majalahnya. Nah, saudara mana yang kita mau percaya? Apakah kepada orang yang percaya kepada bintang atau kepada Dia yang menciptakan bintang? Amin. Kita mau percaya pada pergerakan bintang sesuai dengan tanggal lahir kita. Ya. Oh, siapa yang itu Sagittarius? Siapa yang apa namanya? Yang begini, apa yang suka timbang-timbang? Oh, pantas dia orangnya begini ya. Jadi Libra, ya, tiap kali ini ditimbang terus, bagus kerja di pasar gitu. Timbang terus gitu ya. Oh, ada yang Cancer, apa namanya? Kepiting ya. Sini capek kiri, capek kanan dan sebagainya. Dan sebagainya. Oh, pantas dia begini. Jangan, saudara. Amin. Ya. Kita lebih percaya kepada siapa yang menciptakan bintang itu. Dia yang menentukan nasib saudara dan saya. Kitalah umatnya. Amin, saudara. Kitalah umatnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya, kita harus tahu, kita harus mengenal bagaimana kehidupan kita di dalam Dia. Amin. Ya. Background yang telah disampaikan oleh Miss Menci minggu yang lalu tentang bagaimana ya we are your people. Ya. Tuhan mengatakan bahwa oke, mereka bilang katanya aku adalah nabi, aku adalah ini, tetapi menurut kamu aku siapa? Nah, kan? Menurut kamu aku ini siapa? Tuh? Ya, kan? Beberapa orang mengenal saya adalah sebagai pimpinan di satu instansi. That's it, itu aja. Ya kan? Ada di komunitas yang lain, oh alumni dari universitas ini, kuliah ini dan sebagainya, gitu kan? Tapi mereka yang bekerja di tempat saya bekerja dan juga ada di jemaat, mereka juga udah tahu ya kalau panggil saya udah beda juga. Kadang-kadang mereka panggil Pak, kadang-kadang mereka panggil Pastor, ya kan? Ya. Kalau lagi nggak ada orang kantor yang lain, mereka panggilnya Pastor. Kalau ada Pak Budi, gitu. Tapi kalau ada karyawan kantor yang lain, mereka panggilnya lain, ya kan? Ya, pada saudara dan kepada keluarga saya itu beda juga, ya kan? Ada beberapa ini, ya, dan ini, tapi lain kan? Kalau Randy panggil saya kan lain, dia panggil saya kan lain. Nah, saudara, beda panggilan atau beda ini itu oleh karena apa? Relationship. Benar? Karena saudara punya hubungan. Nah kan? Sejauh bagaimana hubungan saudara? Hubungan seperti apa? Ya kan? Jadi bagaimana hubungan yang ada yang terjalin antara satu dengan yang lain? Itu salah satunya yang Yesus tanya. Menurut kamu? Kalau itu menurut yang lain-lain kan? Tapi menurut kamu siapa? Ya kan? Oke. Pastor, pastor. And I will be your pastor. Apakah saya benar-benar gembala?
kembali kepada siapa? Kepada firman Tuhan mengatakan domba mengenal suara gembala, mengikuti suara gembala. Oke, panggilan itu pastor of peace gembala. Tetapi apakah benar saya adalah gembala? Benar? Benar bertanya seperti itu. Karena kalau benar bahwa saya adalah gembala, kamu mengikuti perkataan dari gembala. Maka it's not just, bukan hanya sekedar panggilan saja. Betul? Ya. Matius 7 dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Ini. Apakah benar kita menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita? Kita berkata dia Tuhan, tetapi kita tidak mengikuti dia. Kita berkata dia adalah gembala agung kita, tetapi kita tidak mengikuti jalannya. Ini. Ya. Kembali lagi. And I will in your pastor. Apakah Yesus benar-benar sebagai Tuhan kita? Nah, menurut kamu, aku ini siapa? Itu kan? Dia bertanya, bagaimana sih hubungan kita? Ya, seperti grup musik itu kan? Mau dibawa kemana? Hubungan kita. Jadi, bagaimana hubungan kita? Itu jadi menurut kamu, aku siapa? Misalnya tidak terangkan dengan jelas minggu lalu bahwa apa? You are the Christ, Son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke? Nah, berbahagialah kamu Simon bin Yunus, karena bukan manusia mengatakan, tetapi Bapakku yang di surga. There's a relationship. Ada hubungan oleh karena Roh Tuhan yang ada di dalam dirinya, sehingga dia bisa berkata, you are the Christ. Amen. Sesuatu ada hubungan, kita bisa mengatakan bahwa yes, you are pastor, you are engkau adalah gembala, engkau adalah pemimpin, ya kan? Because of relationship. Begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Amen. Yesus mengatakan sehingga waktu kita datang kepada Tuhan, kita berseru, ya Aba, ya Bapa, karena ada hubungan. Amen. Ada hubungan di dalam kita pada Bapa oleh karena apa yang Yesus Kristus berbuat. Ya, kita lah jadi umatnya. Ya, we your people. Amen, saudara. Oke. Di dalam seri yang kedua, share life dan share love. Ya. Setelah kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan kita, amen. Dia adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Dan apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita bersama-sama? Kita membagi hidup kita bersama-sama. Ya. Kita membagi kasih kita bersama-sama. Share life, share life. Ya, kita tidak hidup sendiri, tapi we are sharing life. Ya, kehidupan kita bersama-sama. Dewasa ini makin banyak orang yang sekalipun satu rumah tetapi hidupnya sendiri-sendiri. Ya. Begitu pulang sekolah, pulang kerja, semuanya masing-masing di kamar sendiri-sendiri dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Ya. Kalau dulu di kos-kosan saya, dulu kemarin saya pas waktu ketemu dengan Asia di Jakarta, ngobrol lagi, Asia, dia bagaimana? Teman-teman? Oh iya Pak, ini cerita-cerita gini, oke. Terus di tempat kosmu gimana? Teman juga, apa? Ada, bergaul dong? Nggak ada. Padahal itu kosnya itu 3 lantai, banyak kamarnya, itu sekitar lebih dari 30 orang. Tapi tidak satu pun yang kenal dengan dia. Sudah bagaimana kamu kos ini? Dulu zaman Pak Kos, itu semuanya kita baru kenal. Baru kenal sama, baru kenal. Baru semuanya kita kenal, makan sama-sama dan sebagainya. Ya waktu Pak Kos masih ada, kita makan di dalam, sekalipun ada ini kita makan sama-sama. Rame, baku garas, ada yang dari fakultas hukum, fisik, ekonomi. Wah kita semua di meja makan, baku garas semuanya. Kita kenal semuanya. Kita kenal orang tuanya, kita tahu ininya kalau ada orang tuanya datang, ada adiknya datang, ada yang waris datang dari kota Mobagu, gimana ngobrol semuanya gitu, sama-sama.
Tapi sekarang saudara, awalnya Pastor Oke itu tempat kos. Dan yang menyedihkan lagi adalah kalau ternyata itu terjadi di rumah kita. Ya, masuk kamar masing-masing. Di kamarnya sudah ada TV, kulkas, kamar mandi, kompor, rice cooker, magic sama juga, kos juga. Akhirnya kita tidak lagi bergaul bahkan dengan keluarga kita gitu, satu dengan yang lainnya. Amen. Ya, we have to share life. Amen, saudara. Ya, kita harus sharing, berbagi hidup satu dengan yang lainnya. Ya, karena sekarang dengan gadget ini semua kita bisa ini sendiri. Ya, makanya hati-hati juga dengan anak-anak waktu kecil. Ya, jangan terlalu lama untuk gadget, nanti dia tidak bisa bersosialisasi. Ya, ribut dikit, sudah nonton YouTube aja, sudah ini TikTok aja, ya gitu. Ya, parenting by medsos. Oke, ya. Apa hubungannya dengan ini? Karena kita sharing life and share love. Amin. Ya. Mari kita baca di Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Ya, orang-orang yang menerima perkataannya itu, mereka selalu berkumpul. Ya, 3.000 orang pada saat gereja ini didirikan, dan kemudian waktu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang ditambahkan di dalam kumpulan jemaat itu, dan akhirnya 3.000 orang ini. 3.000 orang ini, saudara, sudah bisa 3.000. Kira-kira kalau ruko-ruko ini 1, 2, 3 berapa ruko ini? 3 dan 4 ya. 4 ruko ini atas bawah kalau dijajarin dengan full, muat gak 3.000 orang? Enggak kan? Tambah di depan mungkin ya berapa ratus. Ini 3.000 orang. 3.000 orang. Dan pada saat itu mereka tidak ada aula seperti GBK, Gelora Bumi Kaktus begitu, atau di di Joko nggak ada seperti itu. Ya, nggak ada seperti itu. Bagaimana mereka bisa berkumpul satu dengan yang lainnya? Amin. Bahkan ada dikatakan di ayat selanjutnya bahwa tiap-tiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Ya saudara, bayangkan 3.000 orang. Apakah tiap hari mereka kumpul 3.000 orang? Gimana caranya? Ya. Tetapi mereka berkumpul di tempat kediaman masing-masing. Ya. Di dalam setiap kelompok-kelompok yang ada. Itulah mereka. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Oke. Hari Selasa ini kalau saya itu jadwal pelajaran ya. Tiap 2 minggu sekali kita saat ini kita sudah mulai kembali lagi kita membuat pengajaran. Saya undang semua jemaat kita kembali lagi untuk melihat pengajaran dasar-dasar kita. Ini setiap Selasa 2 minggu sekali kita doa dan pengajaran. Ini untuk kita membuat fondasi yang ada di dalam kehidupan kita. Ini ya. Karena kenapa? Ada saatnya di mana saudara akan menghadapi tantangan. Ada saatnya saudara mengalami pergumulan. Ya. Dan pada saat itulah di mana apa yang menguatkan saudara? Firman Tuhan. Amin. Ya. Brother dan sister mungkin ada pada saat itu untuk bisa menguatkan saudara, untuk bisa membantu. Tetapi ada saatnya. Saya yakin mungkin saudara semua sudah mengalami sini. Ada saatnya di mana saat-saat yang berat di dalam hidup saudara. Mungkin tidak ada orang yang tahu pergumulan hati saudara. Ya. Tetapi apa yang bisa membuat saudara tetap berdiri? Itu suatu firman Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Ada whisper, ada bisikan yang berbisik di dalam hati dan pikiranmu.
yang mengatakan bahwa aku menyertai kau. Jangan kau takut, jangan kau khawatir, jangan kau cemas. Tidak saudara mengingat akan satu ayat firman Tuhan yang menguatkan saudara, atau satu janji yang Tuhan pernah berikan sama kau, atau satu profetik, satu nubuatan yang pernah kamu terima, yang akhirnya kamu dengan iya seperti itu, dan itu menguatkan diri. Itulah cara Tuhan membangun kehidupan. Amin. Ya, disitulah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan disitulah kenapa kita perlu dikuatkan di dalam pengajaran firman. Ya, sehingga kita bisa tahu. Amin. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, dan di dalam persekutuan bukan hanya teaching, bukan hanya sekedar pengajaran, tetapi apa? Persekutuan. Berarti ketemu orangnya. Berarti satu dengan yang lainnya kita bersekutu, ya kan? Ya, dalam ketemu, ya. Ada kadang-kadang terjadi pergesekan nggak dalam pertemuan, ya kan? Baru datang terlambat aja saudara bergeser itu, ya kan? Kita janjian jam 7 ya, kemana baru datang, iya kita terlambat ini dan sebagainya. Wah, mulai ada satu yang mulai bergeser, harusnya nggak begitu dong, ya dapat lagi yang satu yang perfeksionis, dapat satu yang lagi ini, ya akhirnya bergeser satu dengan yang lainnya. Tetapi mereka tetap bersatu dengan yang lainnya. Sebenarnya baik kita bacakan ayat ini mulai dari ayat yang 42 sampai 47. Ya. Bisa satu orang bacakan ini, Kisah Rasul 2 mulai dari ayat 41 sampai 47. Satu orang bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dan memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Saudara, yakin sewaktu kita lakukan apa yang pada saat itu di Kisah Para Rasul ini, saya percaya janji Tuhan, ya, yang di ayat 47, Tuhan menambahkan tiap-tiap hari dengan orang yang diselamatkan. Tapi kita perlu lakukan apa? Kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ya, tadi yang dibacakan, bahkan mereka tetap sehati. Nah, ada banyak hal di dalam sewaktu kita bersekutu dengan satu dengan yang lain bisa membuat kita tidak sehati. Betul ya? Iya kan? Organisasi, tempat kerja kamu dan sebagainya, kita bisa saling argumen. Ya, even bahkan in church, bahkan di gereja sekalipun kita bisa aja tidak sepakat. Kita bisa aja tidak setuju dengan usul ini, usul itu dan sebagainya, metode ini dan sebagainya, bisa aja kita tidak sepakat. Ya, yang sekarang yang ini bahasa doanya apa? POV, ya, point of view, sudut pandangnya. Karena sudut pandang kita berbeda, benar kan? Sudut pandang kita berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, dan di belakangnya gua bisa lihat lisensi kan? Gak bisa kan? Saya bisa lihat. Benar kan? Kalau kita ngotot-ngototan gitu loh, mana yang paling benar? Gitu loh. Iya, kita bisa ribut kan? Gak, gua bilang gak ada lisensi, gak ada oli, ada gua. Ini gak ada. Karena kenapa? Ya, lisensi di oli ada di sebelah sini, gua di ujung sana. Dia gak bisa lihat. Saya bisa lihat. Benar? Point of view-nya kita beda. Ini
Di dalam kita berinteraksi sharing life ini, berbagi kehidupan, ya bersama-sama, saudara-saudara akan mengalami gesekan. Amin. Saudara akan mengalami kadang-kadang konflik satu dengan yang lainnya. Berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapat. Saya mau katakan, kalau semua pendapat saudara semuanya diterima, nggak tahu benar atau tidak, tapi menurut saya kamu tidak akan menjadi lebih pintar. Coba aja di sekolahmu, tempat kuliah atau tempat kerja. Kalau semua kamu punya pendapat itu diterima selalu iya, menurut saya kamu tidak akan bertumbuh kamu lebih pintar. Saya seperti tadi wakil dia, saya mengalami dari yang saya sebenarnya. Banyak saya punya pendapat di kantor atau ini yang mungkin tidak diterima, banyak yang diterima. Tapi dari yang tidak diterima itu, saudara tahu, itu mengasah saya untuk melihat bagaimana sudut pandang orang lain, memperkaya saya untuk bagaimana, oh ada yang saya tidak perhatikan, untuk saya bisa lihat lagi kan, oh ada yang saya terluput untuk saya tidak analisa, benar? Sehingga saya belajar lagi bagaimana, oh iya benar ada ini harus ditambahin ini dan sebagainya. Nah saudara, kalau hanya kita punya pandangan yang terus menerus orang bilang iya, kita pikir, benar kan? Kita pikir, kita bisa berpikir, oh saya hebat, kok saya bisa lakukan ini, saya gak butuh yang lain, saya bisa ini, kita pikir, benar? Tapi sewaktu ada banyak masukan, ada banyak nasihat, ada banyak kritikan, akhirnya itu menasah kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ini saudara, kalau saudara perlu mau dipertajam, berarti saudara perlu siapa? Ini. Saudara perlu sesamanya. Saudara perlu orang lain untuk dipertajam. Kalau tidak, kamu akan tumpul. Kalau dulu ada komedi yang apa namanya, uang panah itu, siapa? Aku dengan itu, buntu-buntu kok. Kita mau buntu-buntu. Ya supaya kita tidak buntu-buntu, saudara. Kita perlu orang lain untuk supaya kita dipertajam, ya kan? Ya, analisa kita dipertajam dan juga bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kita juga ketersinggungan kita tuh udah makin lama makin turun gitu ya. Kalau dulu setiap kali kita ditegur dinasehati, wow udah sampai di sini gitu ya, sedikit-sedikit langsung meledak gitu ya, langsung emosi. Tapi makin lama kita makin diredam, makin tajam, makin bisa menguasai diri. That is His people. Itulah gereja. Amin, saudara. Itulah gereja. Ya. Di mana kita bukan hanya bertekun dalam pengajaran, tetapi dalam persekutuan. Ya. Pada saat ini pernah kita ada penelitian, saya lupa kurikulum berapa itu departemen, bukan untuk mau kritik atau buat apa, tapi dulu saya pernah tahu, dulu namanya Dekdikbud, benar kan? Ya kan? Pendidikan dan budaya. Terus kemudian beralih menjadi cuma dijar aja, pengajaran aja. Sekarang balik lagi. Hah? Sekarang balik lagi apa? Ya, ada pendidikan lagi ya. Iya. Karena ada beda antara pendidikan dan pengajaran. Kalau hanya pengajaran aja, bisa saja saudara bisa diajar, tahu, pintar, tapi udah that's it. Tetapi kalau pendidikan itu berbicara masalah apa? Karakter yang dibentuk. Ya. Bagaimana pembentukan karakter? Bagaimana mengasah kita? Ya. Makanya bukan hanya pengajaran aja, tetapi apa? Pengajaran dan dalam persekutuan. Saudara, ini sebenarnya di dalam persekutuan itulah kita pendidikan kita. Ini pendidikan di dalam gereja adalah di dalam persekutuan kita secara tidak langsung. Bukan hanya sekadar pengajaran. Pengajaran saudara bisa aja pintar. Nah, saudara sekolah teologi, saudara bisa pintar. Amin. Ya, sekarang apalagi banyak tuh sekolah teologi yang berkembang di medsos, ya kan? Kamu bisa belajar teologi apa semua ada. Ya, bahkan kalau misalnya kamu malas browsing, kamu tinggal buka apa ChatGPT aja, itu keluar semua. Wow,
Akhirnya kamu komen, ya, komen di medsos atau kamu bikin update status atau segala macam, orang langsung bilang, wih, jangan lulusan sarjana biologi, padahal copy paste dari ChatGPT, benar kan? Bisa lebih pintar gitu, bisa aja sekarang kan? Benar kan? Dan sekarang bisa aja pengacara. Tapi bicara masalah pendidikan, bicara masalah itu didapat lewat apa? Fellowship. Itu didapat lewat apa? Persekutuan. Amin? Persekutuan. Ya. Gimana? Oke, kamu tersinggung, ya oke, nggak apa-apa kamu tersinggung. Kita dapat jangan tersinggung dong, nggak boleh tersinggung. Kenapa nggak boleh tersinggung? Tersinggung adalah sesuatu yang manusiawi, benar kan? Betul kan? Tapi masalahnya bagaimana kamu mengatasi ketersinggungan itu? Bukan kan? Kita masih ini. Kalau nggak percaya cumi tadi kiri kanan dulu. Masih sakit tidak? Ya sakit kan? Karena kita masih manusia kan? Kita masih daging. Kita masih bisa tersinggung, benar kan? Ya? Kalau orang lain injak kaki kita, ya kita masih bisa tersinggung kan? Kita masih bisa marah. Injak ya sebelah. Film dulu gitu kan tergantung. Kalau misalnya ada dari suku yang tertentu, begitu diinjak kakinya dia langsung bilang, kamu di mana? Kita lihat kakiku ini, ya, kita lihat kan butas kan, lalu bilang butas kalau nggak mata. Kalau suku yang lainnya, Pak, permisi, kenapa? Kaki saya di bawah, kaki bapak di atas. Ya, kan? Mau ngomong diinjak aja susah gitu ya. Ya, kadang-kadang seperti itu. Bisa aja tersinggung. Tapi bagaimana kita mengatasi hal itu di dalam fellowship, di dalam persekutuan? Ya, oke. Asal kata fellowship. Ternyata slide saya tidak banyak ya, Olim ya, cuma banyak. Tapi kok ngomongnya panjang ya, pastornya. Fellowship, saudara kalau perkataan bahasa Inggris dikatakan fellowship, ya persekutuan fellowship. Fellowship itu adalah itu berasal dari two or more fellows in the ship. Ya, two or more fellows in the ship. Ya. Akhirnya menjadi satu kosakata fellowship. Kenapa two or more fellow in the ship? Ya. Karena di dalam kapal atau di dalam perahu, saudara, kalau ada 2 atau 3 orang yang ada di situ, ya, maka mereka nggak bisa kemana-mana. Kalau di tengah laut gitu ya, mereka nggak bisa kemana-mana. Itu terus berkuliah gitu tuh, bangun pagi dia lagi gitu tuh, sore-sore udah ini mancing makan lagi dia lagi, tuh ya. Kamu pengalaman kemarin yang tahun lalu yang berangkat ke Surabaya, ya, benar kan? Kamu bangun, kamu lihat dia lagi gitu tuh. Kamu putar-putar kapal, ketemu lagi gitu tuh, ya kan? Itu baru berapa hari kan? Kamu bayangkan kalau misalnya berminggu-minggu, berbulan-bulan, seperti zaman dulu-dulu, ya Yunani itu kalau berlayar kayak itu berminggu-minggu. Jadi orang yang di kapal, ya gitu aja. Kamu mau ke ujung, ke sini, ketemu lagi dia. Itu akhirnya dinamakan ada fellowship, two or more fellows in a ship. Jadi sehingga di dalam ini di kapal ini, akhirnya semua kebiasaan kita, semua apa yang menjadi tabiat kita, kebiasaan kita setiap hari, kelihatan nggak? Kelihatan. Yang berangkat tahun lalu, ada kelihatan tuh siapa yang tidurnya lama, siapa yang tidurnya cepat. Nah, benar kan? Ya? Siapa yang tidurnya tenang-tenang? Siapa yang tidurnya apa? Ada back sound-nya, back sound-nya juga ada yang kecil, ada yang medium, dan ada yang besar, gitu loh ya. Tergantung. Ya. Nadanya juga beda-beda. Ya. Ada yang bass gitu, macam-macam. Itu ketawanya gimana? Pada saat kita ada fellowship, benar kan? Pada saat saudara hidup bersama-sama, benar? Pada saat itulah ketahuan siapa diri kita, benar? Siapa dia? Ya. Yang mungkin selama ini, begitu dong. Dulu kita cuma ketemu 1 minggu sekali di gereja. Ternyata kalau
hari begini dia punya rumah ya. Ketahuan itu, ini bukan hanya di dalam pernikahan aja, tetapi di dalam fellowship itu ternyata kan. Ya, contohnya makanya sih dong kalau kamu berangkat lebih bagus naik kapal sebenarnya. Ya. Karena dari situ kelihatan kan, kalau pesawat kan 2-3 jam sampai kan. Tapi waktu naik kapal akhirnya itu banyak hal-hal yang kita mulai lihat. Sewaktu kita hidup di dalam kehidupan bersama, amen. Ya, kita mulai lihat, dia ini kalau ini egois ya, gitu loh. Pas begitu jam makan, dia ambil makan duluan. Yang lain bantu ambilin, ini dia ambil duluan. Tiba-tiba, sudah ini sudah dikasih makan, habis lagi. Kamu udah panggil orang, kamu nggak ini udah. Belum yang lain udah pergi, ya pengen ada baru di pagi tadi jam makan sebelah dan sebagainya. Egois betul dan sebagainya. Baru kelihatan kapan? Pada saat itu. Benar? Pada saat itu loh berkelihatan. Baru kelihatan lah bagaimana caranya dia hidup, bagaimana bahasa Inggris King James Version bilang caparuninya, ya kan? Bagaimana caparuninya, kalau ini semua tahambur kiri dan kanan, ya kan? Bagaimana ininya, bagaimana kompornya, balik kotor main lucu aja, mau masuk situ semua, dan sebagainya. Baru kelihatan. That's fellowship. Benar kan? Siapa yang tahu bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita tiap hari? Orang-orang yang sama-sama dengan kita. Orang-orang di rumah saya, orang-orang di rumah saudara, orang-orang yang satu ini dengan saudara. Itulah fellowship. Itulah membagi hidup. Tapi bagaimana di itu? Yang tadi ini saudara katakan, mereka semua tetap sehati. Jadi saudara, orang-orang yang percaya mereka tetap sehati. Mereka tetap di dalam pengajaran sesuatu. Mereka belajar bahwa kita mengasihi satu yang lainnya. We share life and we share love. Saya mengasihi dia, ya. Saya menerima dia, ya. Saya menerima dia apa adanya. Betul? Tapi setelah itu ada lanjutannya, ya. Tapi kamu harus berubah bro, ya kan? Yes, harus berubah. Jangan ini kita pakai untuk alasan gitu. Ya kamu kan terima saya apa adanya kan? Begini sudah. Memang saya begini. Iya bro and sis. Tapi kalau itu tidak baik dan perlu dirubah, ya kita belajar berubah. Amen? Ya. Kalau kita kasar sama orang, kita egois, tinggi dan sebagainya, ya kita belajarlah di dalam fellowship ini, di dalam didikan ini. Kita belajar untuk berubah, benar kan? Ya, saya bersyukur saya melihat perkembangan dari Kristo. Ya, sejak dia sekolah minggu dan ikut masuk ke sekolah mulai berubah. Ya, dulu kayaknya pada dia aja ya, mau kita ini bisa kasih saksi dalam satu waktu. Saya lihat sekarang saudara ini di sekolah, di ini dan udah mulai. Kenapa? Sewaktu ada sosialisasi, sewaktu mulai ada fellowship satu dengan yang lainnya. Benar saudara? Diubah, ada perubahan. Demikian juga dengan kita. Jadi di dalam jemaat kita bukan hanya mengajarkan saudara pintar firman Tuhan. Amen. Ya, saya bisa ajarin saudara apa yang saudara dapat di sekolah teologi, ya dan sebagainya. Saya bisa ajarin saudara semua ya, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, KID, Manado, Sangir, semua saya dan Sangir semuanya. Ya. Bahasa Poso sama Opil dengan ini, semua bisa bahasa kita aja. Tetapi buat apa kalau hanya sekedar pintar dan kita tidak bisa aplikasikan dalam kehidupan kita? Ini buat apa sekedar kita pintar berteologi dan kita tidak bisa tahu bagaimana kita menjalani di dalam hidup kita sehari-hari? Kita nggak bisa aplikasikan dan kita tidak bisa berbagi hidup. Nggak ada gunanya. Kita memiliki segala macam pengetahuan. Itu seperti gong yang berkumandang, ya kan? Apa semuanya itu? We share the love. Amen. Sorry, dicerita karena saya mengasihi kamu, kita bersama-sama. Tolong kalau begini kamu rubah ya. Menurut saya kamu harus lakukan ini. Kenapa saya menegur? Karena kita mengasihi. Benar kan? Karena kita mengasihi. Ya. Kalau menegur orang seperti yang disampaikan mungkin lalu, ya jangan juga diumbar di depan orang gitu loh, ya benar kan?
prinsipnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau dipermalukan. Setuju saudara? Setuju. Tidak ada satupun orang ini yang mau dipermalukan di muka umum, di muka orang lain. Benar kan? Iya, jadi suatu kita menegur, ada suatu kita menegur dengan kasih, yang kita menegur ya sesuai dengan Matius 19 dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Benar kan? Tegur dulu bro, sis kayaknya begini deh. Coba kamu lakukan ini, kalau saya lihat seperti ini, kayaknya kurang baik. Nah coba lakukan ini. Baru kemudian kalau dia tidak mendengarkan kamu, bawalah 2-3 orang saksi supaya perkara itu sah. Nah kalau kamu menegur gitu, nggak cuma nganas atau sentimen pak kita, ini memang dari dulu nggak ada suka pak kita, gitu kan. Sentimen tiap kali apa kita bikin begini salah terus gitu kan. Ya sudah, mungkin seperti itu maka kita bawalah 2-3 orang saksi, ya kan, supaya perkara itu sah. Oh enggak, menurut saya memang kamu begini. Itulah yang kita lakukan di jemaah. Dan kalau orang itu tidak mendengarkan dia, bawalah persoalannya itu pada jemaah. Dan pengertian ini ada leadership, ya, pimpinan jemaah. Ya, bukan dia diadili di hadapan jemaah itu. Coba kita lihat. Ini kita. Dia lakukan itu bukan. Tapi ada leadership yang ada gitu loh, ya kan? Leadership untuk menasihati dan membawa kembali. Ya. Ini yang terjadi. Inilah gereja. This is the church. This is the people. Ya, bukan sekadar pengajaran, tetapi fellowship. Ya, ada pendisiplinan. Ya. Sorry kalau kamu tidak mau didisiplinkan, kalau kamu tidak mau diajar dan dididik, apa? Saya nggak peduli kamu punya karisma, kamu punya talenta apa. Tetapi yang terpenting buat Tuhan adalah hati dan karakter. Amin. Karena kita tidak sedang performance di sini. Saudara yang di depan ini bukan performance. Kita bukan pemusik yang paling profesional, pemuji yang paling profesional, worship leader yang paling profesional, yang bisa nyanyi 8 oktav seperti Whitney Houston gitu, ya kan? Oh bisa ini, wah itu yang ini. Tidak. Tetapi orang-orang yang di sini adalah mereka yang mau berkomitmen, yang mau bersama-sama. Mereka janji satu dengan yang lain. Itulah yang akan membawa kita, ya, di pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Inilah yang dilakukan oleh jemaat pada saat itu sebagai umat Tuhan. Mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Ya, ada perjamuan, bahkan saudara saya dorong untuk saudara tetap membuat, bahkan di live group saudara, kelompok kecil saudara itu bikin perjamuan masing-masing. Tidak harus bahwa hanya di gereja. Ya kan, saudara bisa bayangkan kembali lagi kan? Ya, 3.000 orang nih, benar tuh? Tiba-tiba 3.000, apakah Yesus harus membuat mukjizat lagi 5 roti dan 2 ikan lagi? Itu 3.000 enggak kan? Mereka berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa masing-masing. Lakukan. Supaya apa? Supaya kesepakatan di live group, di pelayanan kamu. Sekali-sekali kita tim sahabat kumpul yuk, kita perjamuan kudus. Kita gerita, pasir gerita, kita kumpul yuk. Oh kita pelayanan musik kumpul yuk, kita perjamuan kudus. Ya, live group ini kita kumpul, kita perjamuan kudus. Ambil waktu sebulan sekali, benar kan? Memecahkan roti dan berdoa. Ya kan? Jangan lupa. Jangan lupa. Saya teringat dari ini. Oke, saya keluar sedikit ya. Apa godaan pertama manusia? Benar kan? Ternyata godaan pertama manusia, the biggest temptation and the first temptation adalah makan. Ya, tidak ada kita makan. Ya. Nah, saya nggak bahas makanan, tapi yang saya punya relatifnya. Kenapa pada saat perjanjian baru Tuhan itu mengatakan, ya, pada saat kamu makan ataupun minum, ya kan, mau mengingatkan apa? Benar? Sehingga lebih relatif,
Manusia jatuh ke ini karena pertama yang temptation adalah makan. Benar sih, ada kesombongan, ada ini dan sebagainya, tapi masalah makanan. Benar kan? Kayak dia makan. Benar. Kalau dia cuma ambil buah ini, dia raba, dia pegang-pegang terus dia jadi bola. Dia hawa-hawa nih, ada betul-betul. Mereka dosa nggak? Tidak tuh. Benar kan? Karena itu langsung keluar, masih di luar dari tubuh mereka. Benar kan? Mereka ambil petikan ini dan mereka ini enggak. Tetapi pada waktu mereka makan, masuk ke dalam diri, menjadi bagian dari dirinya mereka. Benar kan? Itu yang berbeda. Jadi kenapa Tuhan juga luar biasa bahwa waktu Perjanjian Baru akhirnya Tuhan mengingatkan kita supaya kita ingat akan Dia di dalam satu kata juga. Pada saat kita makan, pada saat kamu makan dan minum ingatlah aku, ya kan? Berbuatlah ini dan sebagainya. Nah, ya. Jadi kita memecahkan roti dan berdoa pada saat itu. Itulah fellowship. Amen. Yang kedua, bagaimana gereja kita dedicate, dia devoted ya, untuk berbagi hidup dan berkorban satu dengan yang lainnya. Ya, berkorban satu dengan yang lainnya. Seperti tadi ada katakan yang membaca firman Tuhan bahwa ada bagian dari mereka yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya sesuai dengan keperluannya. Ya, there's a sacrifice. Ya, ada pengorbanan juga. Ya. Bahkan kalaupun nggak ada dari dia, ya dia jual harta miliknya. Ini adalah komunitas. Ini adalah komunitas. Saudara, prinsip ini yang juga salah satunya mendasari dari adanya komunis. Karl Marx itu pendiri komunis itu adalah orang Yahudi. Dia mengerti hal itu. Tetapi karena dia kecewa, dia nggak dimuridkan dan sebagainya, ya akhirnya keluarlah ajarannya dia itu komunis. Karena dia melihat bagaimana seharusnya ini loh yang terjadi. Ya, ada pemenang. Nah, ide dari komunisme kan seperti itu. Seperti yang ada di kisah para rasul ini. Semua pemerataan dan berbagai segala sesuatu dianggap kepunyaan bersama. Negara-negara komunis kayak di Cina dengan ini itu kepemilikan. Setahu saya dari yang awal itu, sekarang mungkin udah banyak berubah ya. Tetapi awalnya di komunis tidak ada hak kepemilikan di dalam masyarakat. Jadi kamu punya rumah, itu semua dimiliki negara. Kamu boleh tinggal di situ. Kalau saya tinggal di sini, oke boleh kamu kontrak di situ ya. Berapa tahun? Oke kamu bayar sekian berapa tahun. Tetapi sewaktu-waktu negara perlu, kamu keluar. Makanya di sana itu pembangunan itu gampang sekali. Karena kenapa? Ya. Mau jalan begini, mau bebasin, bikin jalan ini, nggak ada masalah. Nggak ada demo, nggak ada ini. Gitu loh. Langsung bikin jalan tol, Pak, bikin. Ini. Bagianmu nanti yang tempat kau tinggal itu kena ya. Oke, kamu akan dikasih tim. Nah, mau protes? Enggak berani. Oke, sudah. Ini aja. Saya jangan kemudian dan bagaimana dengan semua pembangunan dan semuanya itu untuk kepentingan bersama. Oke, tapi kita nggak bicara masalah politik, tapi itu esensi awalnya, dasarnya, ya. Nah, inilah praktek yang awalnya segala sesuatu untuk kepentingan bersama. Jadi kadang-kadang ada butuh ini, oke, ya apa yang kita bisa bantu? Oh ya, dia membutuhkan ini, oke kita bantu, oke. Wah, tapi saya nggak punya ini, gimana ya? Oh, saya punya barang nih, saya punya ini, oke, nggak kita jual aja yuk, ya, nggak apa-apa. Ya, terus gimana nih? Kita mau bantu, tapi saya mau bantu dia, tapi nggak ada. Nah, terus bilang, oke, nggak apa-apa, mau hubungin aja, kan? Foto di situ, upload. Nanti ada yang tawarkan, foto juga, kasih masuk di FB atau di TikTok Shop, ya, gitu. Oh, kan sudah, iya boleh, ide yang bagus. Bayangkan seandainya pada saat itu sudah ada. Tapi mungkin mereka begitu. Mereka menjual dan membagikannya sesuai dengan keperluannya. Kira-kira ada nggak yang keperluannya anaknya sekolah? Tidak ada. Keperluan keluarganya untuk berobat pada saat itu. Ada dari 3.000 orang itu? Ada kan? Ada keperluannya masing-masing. Benar kan? Ada keperluan untuk melahirkan, ada kebutuhannya untuk ini. Mereka semua mengkomunikasikan dan bagaimana ini kita mencukupkan sama-sama.
They sacrifice. Amen. Kita butuh nih untuk melakukan ini, kita butuh melakukan ini. Oke, apa yang ini? Oke, saya punya ini. Oke, gimana kita ini? Kita lakukan apa yang bisa kita bantu. Ini kehidupan, berkorban satu dengan yang lainnya. Tidak semuanya bahwa mereka harus mereka mempunyai uang cash. Tapi kadang-kadang mereka mempunyai barang-barang dan mereka apa? Dikatakan menjual harta miliknya dan meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Jadi untuk dibagi-bagikan. Prinsipnya adalah prinsip kemurahan hati. Ya, ada kemurahan hati. Ada saling memberi satu dengan yang lain, berkorban satu dengan yang lain. Saya nggak punya apa-apa nih. Apa lagi? Jackson, ya. Saya nggak punya apa-apa. Saya juga barang juga nggak ada. Boleh nggak kalau saya bantu dengan tenaga? Kamu lagi bangun rumah ya? Oh ya, saya bantu deh. Mereka berkorban kan? Waktu mereka, tenaga mereka, gitu. Itu yang mereka lakukan. Jadi tidak selamanya semua tentang materi. Ya? Saya berkorban deh waktu saya bantu dia tenaga saya. Benar kan? Inilah gaya hidup jemaat mula-mula. Inilah gereja. We your people. Ya. Kita dedikasi bersama. Ya. Berbagi hidup bersama-sama. Jadi saya dorong saudara untuk terlibat di dalam setiap pelayanan, terlibat di dalam setiap live group kehidupan bersama, ya, dan satu dengan yang lain, sehingga kita saling mengajarkan diri dan kita saling menjagai. Amen. Ya. Kita dijagai kalau misalnya kita tahu kita ada keluar kota, kita ada di sini, oh ya, oke, bukan mau spill atau apa ya. Kalau kita ini tidak, tetapi sudah tahu ya, saya lihat kalau saudara sedang di luar kota, di luar dari Palu, ya, kita ingat saudara update status, oke, itu kan Tuhan jaga ini. Dan jaga ini. Beberapa dari saudara kadang-kadang kalau ada ini, pastor saya mau ke ini, berangkat ini, oh ya, oke, hati-hati ya, ada tugas ke sini. Ya, betul Tuhan jaga dia karena banyak hal bisa terjadi, tetapi perlindungan dari Tuhan jaga ini. Jadi ya ada belajar sistem Kak, besok saya mau balik kampung, gitu ya, pulang ke kotaku. Iya, mau didoain di live group dan sebagainya. Oke, ya, kita saling berbagi hidup itu dengan yang lainnya. And then we are fellowship, ya, berbagi hidup, berkorban satu dengan yang lainnya. Dan saudara, inilah gereja. Ya. We devoted to fellowship. Ya. Kita mendedikasikan untuk fellowship. Ada yang ikut sini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tapi ini tolong jangan disalah mengerti, karena ada ajaran yang sesat yang timbul di Amerika. Ini menyalahartikan ayat ini. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya, saya punya rumah adalah rumahmu, saya punya motor adalah motormu, saya punya istri adalah istrimu. Itu ada ajaran sesat ya, gereja Mormon di Amerika, Salt Lake City. Sampai seperti itu, nggak boleh. Ya, jadi itu yang akhirnya lulus kepada free sex pada saat itu ya, poligami dan sebagainya. Ya, dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, membagikannya dan bertekun dan sehati. Ini saudara, inilah yang bagaimana jemaat mula-mula. Amin. Mari kita hidupi sesuai dengan kita adalah umatnya. Cara hidup jemaat ini mari kita lakukan. Amin. Ya, lakukan satu dengan yang lainnya. Kita sama-sama berkumpul tiap hari, memecahkan roti di rumah masing-masing bergilir. Ternyata beda, cocok kita baca. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing kan?
ayat ini bisa ya. Memecahkan roti dan makan bersama-sama. Saya rasa yang makan bersama-sama ini bukan cuma roti, tetapi ada nasi goreng, ada lampa, ya, dan apa lagi? Mie cakalang, ada kapurung. Nggak apa-apa saudara, buatlah itu menjadi kebiasaan. Amen, ya. Bukan dari kalangan perjamuan, tetapi juga makan bersama-sama. Intinya apa? Bukan sekadar makannya, tetapi ada fellowship-nya. Kita saling membangun satu dengan yang lainnya. Ya kan? Amen, ya. Kamu hangout di mana, di kafe di mana terserah, it's okay. Boleh nggak di rumah, coba di ini. Boleh juga di gereja di lantai 3 tersedia tempat di atas dengan pemandangan yang apa namanya hills view. Gitu. Ya. Itu tapi nggak percaya datanya di atas tuh. Ya, pemandangan bukit dan lembah itu di atas. Oh, itu kalau sore-sore ini ya, bagaimana kita fellowship, amen? Ini gereja Tuhan, amen? Ini gereja yang Tuhan katakan, upon this rock I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. Di atas perkara ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa? Karena 2-3 orang itu lebih kuat. Amen? Gereja bukan hanya satu orang, tapi gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan bersama-sama. The gates of hell cannot prevail. Ya, pintu gerbang alam maut tidak bisa menguasainya. Datang bisa nggak? Bisa. Banyak orang berkata, oh katanya itu ayat itu Matius 16 ayat 18, alam maut tidak menguasainya. Iya. Buktinya sini kena sakit, buktinya sini kena ini, buktinya ke ini ke bangkrut, buktinya ini. Bisa nggak datang dalam kehidupan kita sakit penyakit? Bisa. Tetapi masalahnya, pertanyaannya, apakah dia menguasai kamu atau tidak? Ya, dia menguasai kamu atau tidak? Kalau dia menguasai tubuhmu, it's okay. Orang-orang zaman Rasul-Rasul juga itu dikuasai tubuhnya kok. Dan mereka apa? Mereka ditawan, mereka ditangkap oleh karena iman mereka. Benar kan? Mereka ditawan dan bahkan mereka dilempar ke singa, mereka dihukum mati dan sebagainya. Itu dikuasai tubuhnya kan? Ya. Tetapi apakah dikuasai imannya dan hatinya? Tidak. Amen. Saudara, mungkin the gates of hell mungkin datang dalam hidup saudara. Ya. Sakit penyakit, kekurangan dan kesesakan dan sebagainya mungkin datang dalam hidupmu. Tetapi firman Tuhan tetap mengatakan itu tidak akan menguasaimu. Dan jangan biarkan itu menguasai kamu. Kita yang biarkan. Kalau kita tidak biarkan, jangan. Step cukup sampai sini. Karena kenapa? Ya. Bisa itu gates of hell itu, ya pintu alam maut itu bisa datang sepertinya mau datang sama kita. Oh, kamu mati ini sebentar lagi. Oh, kamu akan bangkrut. Oh, kamu akan hancur hidupmu. Kamu akan mencekam hidupmu kan? Mencekam hidup kita, menjadi kita ketakutan, kecemasan. Bagaimana saudara lawannya? Tidak, firman Tuhan. Dan ada berada dalam sistemmu yang suatu saudara, tolong bantu saya dalam doa dong. Tolong kuat ini, saya lagi butuh kekuatan. Mereka akan bantu saudara untuk berdoa. Amen. Sehingga the gates of hell itu tidak akan menguasai kamu. Sehingga alam maut itu tidak menguasai kamu. Mungkin ya, bisa menguasai tubuhmu. Amen. Tapi tidak akan sampai dia menguasai hatimu. Amen. Sewaktu kau menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan, itu tidak akan menguasai. Amen, saudara. Ya. Inilah gereja yang Tuhan bilang alam maut tidak akan menguasainya. Kita lah yang berbangga bahwa saya berbangga, saya menjadi umat Allah. Saya percaya, saya berbangga sekali bahwa saya ada di jemaat ini dan saya sebagai umat Tuhan. Bukan dengan kesombongan, tetapi saya tahu bahwa apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya dan dalam hidup jemaat ini, amen, alam maut tidak akan menguasainya. Amen. Karena terlihat dari wajah saudara semua bahwa saudara mengasihi Tuhan, mengasihi umatnya, dan tidak ada alam maut yang bisa menguasai saudara. Mari sama-sama begitu. Pada waktu ada alam maut datang bisa, benar kan? Dia datang mencoba untuk menguasai saudara.
dia datang mencoba untuk mau untuk menekan, mengintimidasi dan sebagainya kan, dia bisa datang dalam hidupmu, di depan bahkan, gitu. Di depan pintumu. Tapi sewaktu saudara bersama-sama, we stand together, tolong bantu saya, tolong bantu doain saya melewati hal yang berat. Kadang-kadang kita nggak bisa cerita, kenapa bro? Kenapa sih? Sorry, saya nggak bisa cerita dulu ya, tetapi tolong bantu doa saya. That's it, itu aja. Saudara merendahkan diri untuk menerima bantuan dari orang lain, bukan berarti saudara harus bisa menceritakan semuanya dalam hidupmu, gitu. Oke, saya juga tidak bilang seperti itu, tetapi paling tidak saudara bisa sampaikan kepada satu atau dua orang, tolong bantu saya. Ya kan? Kita juga yang diminta bantuan jangan terlalu kepo gitu. Kalau kenapa sih ada apa sih? Ada ini. Terus gimana? Ini mau bantu nolong doa atau kepo gitu loh. Yang jangan kamu udah gosip enggak. Kalau memang dia tidak mau cerita, it's okay. Benar kan? Oke, tapi dia butuh bantuanmu, bantulah dalam doa. Topanglah dia. Jadi saudara, karena kenapa? Kita bersama-sama supaya gerbang Allah maut tidak menguasai gereja Tuhan. Jadi saudara, this is the church. Inilah gereja. Mari kita menjadi bagian dari gereja ini. Mari kita dedikasi kepada Tuhan dan kita dedikasi kepada umatnya. Oke? Kita berdoa. Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Tuhan yang menyatukan kami. Engkau Tuhan yang memanggil kami dengan panggilan kudus-Mu. Engkau memilih kami di dalam jemaat ini. Sama seperti firman-Mu berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan Tuhan, sama seperti dalam keluarga jasmani Tuhan, kami gak bisa milih, kami dilahirkan di keluarga yang mana. Tapi Engkaulah Tuhan yang menetapkan kami untuk kami ada di dalam satu keluarga rohani. Dan di dalam keluarga rohani ini, kami sebagai umat Tuhan, dan kami saling berbagi hidup. Kami membagi kasih satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang tidak mengenakan suatu terjadi konflik dan suatu terjadi gesekan Tuhan. Tetapi kami mau taat kepada firman-Mu, mau kami tetap sehati, kami tetap bersatu, dan menopang satu dengan yang lainnya, dan saling berkorban satu dengan yang lainnya. Sama seperti kami juga banyak kelemahan Tuhan, hamba-Mu juga banyak kelemahan Tuhan. Begitu juga berada dalam sisi kami yang lainnya. Mereka memiliki kelemahan, dan di dalam kelemahan kami masing-masing Tuhan, terkadang timbul gesekan, terkadang timbul hal yang tidak mengenakan. Tapi biarlah kami belajar untuk mengasihi satu dengan yang lainnya, mengerti satu dengan yang lainnya. Dan kami secara pribadi kami mau berubah juga Tuhan. Sehingga di dalam semuanya itu hanya satu yang dipermuliakan, bukan egoisme kami. Bahwa kami bisa menang di dalam setiap perdebatan, setiap argumentasi. Tetapi biarlah Engkau yang dimuliakan, Bapa yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa firman ini ke dalam kami. Tuhan tolong setiap kami. Dan kami berdedikasikan kepada Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan, di dalam pengajaran yang benar Tuhan. Kami mau Tuhan untuk mendapatkan pengajaran yang benar, yang memberikan kami dasar yang kuat, dan kami bisa fellowship satu dengan yang lainnya berdasarkan kebenaran kami, bukan berdasarkan persepsi kami masing-masing sehingga kami bisa jadi sesat Tuhan. Tetapi sewaktu kami fellowship satu dengan yang lainnya berdasarkan pengajaran firman Tuhan, maka itulah yang akan menuntut kehidupan kami.